Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembicaraan pada minggu yang lalu. Sebenarnya juga saya sudah suruh fotokopi ya. Ada 3 lembar ini tentang ayat-ayat keimanan ya. Ayat-ayat keimanan yang harus kita renungi untuk sebagai acuan bagi kita, sebagai referensi bagi kita, ya, sampai di mana keimanan kita, ya, apakah masih tipis atau tebal, ya, apakah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi agar supaya kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai acuan, referensi, tidak ya, seperti yang suka dilontarkan oleh sebagian orang yang gampang-gampang mengecam saudaranya sebagai kafir, ya, sebagai musyrik, ya, seperti itu. Akan tetapi sama sekali dasarnya adalah sesuatu ya, yang tidak kuat. Oleh karena itu, seperti pada minggu yang lalu kita beri judul Hal Nahnul Mu'minun. Ya, kalau arti letter L-nya, apakah kita benar-benar seorang mukmin? Atau arti yang lebih lunaknya saya katakan, ya, apakah sudah sempurna iman kita? Seperti itu. Karena kita bicara kepada kaum mukminin, jadi kita katakan, ya, sudah sempurnakah iman kita ini? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tatkala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah pun menentukan siapa mereka. Allah pun memiliki kriteria siapa mereka. Nah, untuk itu kriteria ini insya Allah ya, ada di dalam pertama awal surah Al-Baqarah 1-5, kemudian di akhir surah Al-Baqarah. Ya, awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah atau ayat yang ke-285. Ya, nanti ada fotokopiannya sebenarnya. Awal surah Al-Baqarah biasa kita baca dari Alif Lam Mim sampai Muflihun, ya. Ayat 5 seperti itu. Juga nanti ada di dalam surah An-Nisa ayat 136. Ya, kalau mau dicatat aja dulu. Kemudian ya, tadi An-Nisa 136 ya. Dilanjutkan surah Al-Anfal ayat 2, 3, 4. Kemudian Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat juga ayat 15. 14 dan 15 dah ya. Oh, bukan. Al-Hujurat ayat 15 tadi. Kemudian Al-Mu'minun ayat 1-11. Kemudian Al-Anfal ayat 72-74. An-Nur
ayat 12, 13, 14 atau 12 sampai 14. An-Nur juga ayat 62. Kemudian An-Nisa ayat 65. Kemudian ada lagi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu terdapat banyak ayat, ini ayat Al-Imran 122 atau 160, Al-Maidah ayat 11, At-Taubah ayat 51, Yusuf ayat 69, Ibrahim ayat 11. Ini ayatnya sama ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu disebut di beberapa ayat. Ini menunjukkan pentingnya masalah tawakal ini. Ini tawakal sebenarnya juga kaitannya ada nanti dengan kalau baca tadi ya, surat An-Nisa ayat 138 tentang rukun iman, tentang takdir tidak disebutkan ya. Tapi sebenarnya itu masuk di dalam tentang kaidah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah Al-Imran ayat 28 tentang al-wala di sini. Ya, sering diperdebatkan kemarin waktu pemilu. Kemudian Al-Mujadalah ayat 22 dan At-Taubah ayat 71. Kita ke yang pertama ya. Jadinya siapa mereka itu orang-orang yang beriman menurut kriteria Allah, menurut neraca Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menurut fulan dan fulan, menurut ulama fulan atau ulama fulan, bukan ya. Sebab terkadang orang ada ilmu kemudian dia terkungkung dengan kelompok tertentu, madhab tertentu, pemikiran tertentu, sehingga dia melihat orang lain yang tidak sama dengan dia dianggap kafir. Ya. Orang lain yang tidak sepemikiran dengan dia dianggap menyimpang seperti itu. Ini kalau setiap orang menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri, ya, seperti sekarang lah kita lihat banyak sekali ya, pertentangan, percencokan di antara kaum muslimin. Disebabkan apa? Disebabkan setiap orang melihat dan memandang dengan kacamatanya sendiri, bukan dengan kacamata Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan referensi dari Allah Subhanahu wa taala, tapi referensi dari kelompoknya. Maka apa saja yang dia lihat berbeda dengan kelompoknya, maka langsung dia kucilkan orang tersebut, dianggap orang itu tidak benar, dianggap orang itu sesat, dianggap bahkan sampai dianggap kafir. Ya. Nah, oleh karena itu tentunya hal ini tidak akan menjadi sesuatu yang akan bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Yang akan bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah kalau kita melandaskan sesuatu dengan Al-Qur'anul Karim. Karena yang akan menjadi mizan nanti di yaumil qiyamah, wal waznu yauma idzinil haqq. Ya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya. Barang siapa wal waznu yauma idzinil haqq, nanti yang menjadi neraca pada yaumil qiyamah nanti di akhirat adalah al-haq, yakni Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi yang menjadi referensi nanti seorang itu salah atau benar, acuannya adalah Al-Quran. Ya. Sebab ya, kalau undang-undang manusia saja menentukan seseorang bersalah, tentu ada referensinya, ada kuhab istilahnya seperti itu. Ya. Kalau di akhirat nanti
Yang menjadi referensinya bukan kitab si fulan, bukan kitab si ulama fulan atau fulan, bukan. Yang menjadi referensinya adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, oleh karena itu sering Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ij'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, dalam doa kalau khatam Quran juga kita sering baca kan. Ya, kalau di akhir Quran itu juga ada doa, Allahumma ij'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah bagi kita. Hujjatan lana kalau dalam bahasa Arab, kalau lana artinya hujjah yang akan menguntungkan kita. Artinya Al-Quran menjadi bukti, menjadi argumen yang akan menguatkan kita, yang akan membela kita. Kalau di pengadilan seperti pembela ya, pengacara kita Al-Quran nantinya. La hujjatan alaina bukan menjadi suatu bukti yang akan merugikan kita. Atau kayak kalau sekarang di pengadilan seperti jaksa. Jadi Al-Quran bukan yang menuntut kita makan nantinya. Itu. Jadi doanya Allahumma ij'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah yang akan membela kami. La hujjatan alaina, bukan sebagai hujjah yang akan menjerumuskan kami dan mencelakakan kami. Sebab Al-Quran ini kan referensi Al-Quran. Al-Quran bilang misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian kita enggak puasa. Ya. Ada perintah puasa, ada perintah salat, ada perintah supaya aufu bil uqud, memenuhi janji, memegang janji, komitmen, menjaga amanah. Dalam Al-Quran ada semuanya itu. Kemudian kita enggak melakukan itu, nanti dituntut sama Al-Quranul Karim. Karena yang menjadi referensinya adalah Al-Quran. Ya, jadi kita berdoa, Allahumma ij'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai hujjah yang akan membela kami, bukan hujjah yang akan menjerumuskan kami atau mencelakakan kami. Yang pertama, ya, surah Al-Baqarah, ya, awal surah Al-Baqarah, ya, kita baca pertama amanar Rasul dulu, kita lihat ya. Akhir dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Ya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Biasanya kita baca sampai habis ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Amanar rasulu, telah beriman Rasul. Ar-Rasul ada alif lamnya di sini. Maksudnya siapa? Maksudnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Amanar rasulu, Rasulullah SAW telah beriman. Ya. Bima unzila ilaihi mir rabbih, dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Ya, Rasulullah sendiri beriman dengan apa yang diturunkan dari Allah. Jadi dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, sebelum nyuruh orang lain beriman dengan Al-Quran, ya Rasulullah sendiri sudah nomor orang yang pertama beriman. Ya. Jadi amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, juga orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman juga beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Qur'an. Nah, ditegaskan berikutnya kullun, semuanya itu.
Ya, baik Rasulullah maupun orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada siapa? Kullun amana billahi, semuanya beriman kepada Allah. Ya. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Lihat udah disebutkan 4, baru 4-nya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak memisah-misahkan, membeda-bedakan salah satu di antara rasul-rasulnya. Artinya kita beriman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada 24 rasul misalnya, 24 nabi dan rasul. Satu kita enggak beriman, dianggap tidak beriman kepada semuanya. Ya. Seperti orang-orang ahli kitab beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tapi enggak beriman kepada Nabi Muhammad. Enggak dianggap dia. Itu pengertian la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan antara satu pun daripada rasulnya. Artinya semuanya kita harus beriman dengan semuanya ya. Dengan nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, bukan berarti kita harus ngikutin ke-25 nabinya itu seperti bukan ya. Kita mengikuti adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan di sini 4 ya. Dan yang kelimanya disebutkan yaitu di awal surah Al-Baqarah. Beriman dengan yaumil akhir. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasulnya 4. Yang kelima iman kepada hari akhir. Ya, yang keenam kan biasanya kalau dalam hadis dengan qada dan qadar. Nah, qada dan qadar tidak disebutkan dalam Al-Qur'an secara berurutan di sini ya. Tetapi masalah qada dan qadar ya di banyak ayat disebutkan, dan pengertian qada dan qadar juga sebenarnya ada kaitannya tadi dengan tawakal. Ya. Keimanan dengan qada dan qadar itu juga nanti berkaitan dengan tawakal, dan ini pembahasan tentang qada dan qadar insyaallah nanti akan kita jelaskan tersendiri. Jadi keimanan yang berikutnya disebutkan itu di awal surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirah, jadi iman kepada akhirat yaitu bagian daripada rukun-rukun iman tadi ya. Jadi ini adalah ya merupakan keimanan yang diimani oleh Rasulullah dan wal mukminun, orang-orang yang mukmin. Ya, semua orang mukmin harus yakin dengan ini. Yang pertama iman kepada Allah, iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang mengatur kita, dan sebagai Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Ya, satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga mengimani dengan asma-asmanya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Ini adalah merupakan keimanan yang pokok. Kemudian juga beriman kepada para malaikatnya, ya. Beriman kepada para malaikatnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Ya, dan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing, di mana mereka itu adalah hamba-hamba Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mengamalkan segala perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat ya, atas apa yang Allah perintahkan. Ya. Jumlah malaikat banyak sekali, la ya'lamu adaduhum illallah. Dan juga mereka diciptakan, disebutkan ya bagaimana bahwasanya mereka diciptakan dari nur, dan makhluk mereka itu ya, makhluk malaikat ini memiliki sayap ya, disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ya.
Ada yang bersayap 2 itu minimal ya. Ada yang 3 itu 3 pasang. Ada yang 4 dan ada yang lebih dari itu. Ya. Yang paling banyak sayapnya adalah malaikat Jibril sebagai hulu barangnya para malaikat. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kita meyakini akan keberadaan para malaikat tersebut. Juga kitab-kitab. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim menciptakan manusia kemudian memberikan bimbingan kepada mereka. Karena manusia diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia diciptakan diberikan amanah. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Bagaimana manusia ini diberikan amanah, diberikan tanggung jawab dan diberikan akal untuk bisa memilih. Diberikan juga hawa nafsu. Diberikan tanggung jawab untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi Allah pun yang Maha Rahman dan Rahim. Agar supaya manusia ini tidak tergelincir oleh hawa nafsunya, tidak digelincirkan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk-petunjuk berupa kitab-kitabnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya untuk membimbing mereka. Nah, ini kita percaya akan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya banyak, tapi yang kita imani yaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Mungkin ada kitab-kitab yang lain kan. Ada suhuf-suhuf yang lain karena Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk membimbing umat manusia. Dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita percaya, ya, yang kita imani sesuai disebutkan dalam Al-Qur'an, ya memang 25 ya nabi dan rasul itu. Akan tetapi jumlah mereka sebenarnya lebih dari itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Ya. Tidak ada satu umat pun melainkan di sana ada seorang pemberi peringatan. Jadi sejak zaman dahulu di setiap ya, wilayah, jadi bukan hanya memang yang disebutkan di Jazirah Arab saja, tapi kan manusia tersebar ya di muka bumi ini di setiap belahan bumi. Ya, tentunya ada pemberi peringatan. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita nggak perlu tahu siapa mereka. Oh, kita yang menduga-duga nggak perlu karena itu nggak diperintahkan. Kita hanya diperintahkan beriman bahwasanya Allah mengutus para nabi, bahwasanya Allah mengutus mereka adalah guna memberikan bimbingan kepada mereka agar supaya mereka tidak tersesat. Itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan para rasulnya. Dan juga beriman kepada yaumil akhir. Di ayat berikutnya lagi di surah An-Nisa 136 lebih lengkap lagi. Ini 5-5-nya disebutkan. Itu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan juga rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Berimanlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Lihat, ini bicaranya kepada orang yang beriman tapi disuruh beriman lagi. Maksudnya apa? Ya, apakah orang beriman belum beriman? Para ulama menyebutkan, ya, ini maksudnya adalah bagaimana menekankan kembali kepada orang-orang yang telah beriman supaya keimanan mereka itu benar, lurus. Atau juga perintah ini menunjukkan agar supaya kita meningkatkan keimanan kita. Bab keimanan seseorang itu seperti Nabi bilang, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang.
Ya, kadang bertambah, kadang berkurang seperti itu. Bertambahnya dengan amal yang soleh, ya, ya, berkurangnya dengan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini supaya bertambah keimanan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Dan juga ya, pendapat lain mengatakan bahwasanya kenapa ditujukan kepada orang yang beriman? Berimanlah kalian. Ini maksudnya adalah supaya kalian menjaga kelanggengan, keistiqomahan keimanan kalian sampai akhir hayat. Sebab keimanan adalah merupakan salah satu di antara dua unsur yang akan menyelamatkan seseorang di yaumil qiyamah. Kita selamat, ya, manusia selamat di yaumil qiyamah dengan apa? Apakah dengan bergolongan dengan ini dan itu? Tidak. Ya. Apakah dengan firqah tertentu dia, oh firqah ini selamat, firqah yang lain tidak? Tidak, Allah tidak nyatakan itu. Yang selamat dia akhirat adalah alladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini dua kunci yang akan menyelamatkan seseorang di yaumil qiyamah. Jadi bukan yang lain. Jadi kalau tanya siapa itu yang bakal selamat? Al-firqatun najiyah. Siapa itu al-firqatun najiyah? Kelompok yang selamat nanti yaumil qiyamah itu alladzina amanu wa amilus sholihat, yang beriman dan beramal soleh. Yang di dalam surah Al-Asr juga kan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Ini dua unsur ini. Oleh karena itu kita bahas tentang keimanan, ya. Sebab amal soleh sebanyak apapun kalau tidak dilandasi dengan keimanan, bagaikan fata morgana nanti yaumil qiyamah, habis, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting berbicara tentang keimanan ini. Jadi perintah tadi kepada orang yang beriman supaya beriman, maksudnya agar supaya mereka istiqamah di dalam keimanan tersebut, dan agar supaya imannya itu benar-benar berada pada track yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan juga kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, ya. Nazzala ini kepada Rasulnya, yakni kitab Al-Quran diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan juga kepada kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Harus beriman kepada itu. Kemudian Allah nyatakan, wa may yakfur billah, barang siapa yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Lima-limanya secara berurut disebutkan. Ya, barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini, ya, keimanan yang pokok yang harus kita imani. Yang ini sering disebut dengan rukun iman. Padahal kata rukun juga nggak disebut dalam Al-Quran, nggak disebut, diistilahkan dengan rukun, ya. Tapi ini adalah artinya rukun itu yang pokok-pokoknya. Di dalam hadis pun tidak disebut seperti itu. Tapi itu adalah pokok-pokoknya maksudnya. Arti rukun itu ibarat tiang-tiang, ya. Rukun itu dalam bahasa Arab bisa diartikan sudut di mana di sana ada tulangan, ya. Kalau pergi haji Ka'bah ada rukun Yamani, ada rukun Iraqi, seperti itu. Rukun maksudnya sudut, ya. Jadi lihat di sini, barang siapa yang kufur dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan yaumil akhir, maka dia telah sesat
dengan kesesatan yang nyata. Seperti yang ayat yang saya jelaskan tadi, bagaimana kita harus beriman dengan hal-hal yang disebutkan tadi. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan bagaimana sifat orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lihat ini ciri daripada orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah mereka apabila disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, gentar hati mereka. Ada tergetar di dalam hati mereka kalau disebut nama Allah. Karena ketika disebut nama Allah, dia merasa dirinya dhaif. Dia merasa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala urusannya, segala perbuatannya, segala apa yang disembunyikan maupun yang ditampakkan dari perbuatannya. Kalau orang memiliki kesalahan, memiliki suatu perbuatan yang menyimpang, kemudian ada penegak hukum, dia gemetar, takut. Bisakah hal itu kita rasakan kalau disebut nama Allah yang pengetahuannya lebih daripada pengetahuan penegak hukum? Mungkin penegak hukum melihat hanya zahirnya saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui segala sesuatu yang gaib maupun yang nampak. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, yang mengetahui pengkhianatan mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang bersit yang disembunyikan di dalam hati kita, di dalam darah kita. Seharusnya tatkala disebutkan nama Allah, bergetar hati, takut kita. Ceritakan bagaimana para salafus saleh sering mereka itu kalau disebut nama Allah jatuh pingsan, mengingat akan kesalahan-kesalahannya, mengingat akan kealpaannya dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengingat kurangnya dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini silakan kita introspeksi diri kita sendiri, sudah sampai di mana apabila disebutkan nama Allah. Pak Saman ada fotokopian, udah ada belum? Boleh dibagikan ya? Jadi sampai di mana kita bisa nilai nih dengan ayat ini. Kita silahkan introspeksi diri kita. Kita nggak mau menilai orang lain, marilah kita nilai diri kita sendiri. Bagaimana kita merasakan muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala gerak-gerik kita, mengetahui segala perbuatan kita, dan akan menghisap kita yaumil qiyamah nanti. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Itu lihat ini dibacakan, artinya tentu seperti yang sudah kita terangkan, arti tala di sini bukan berarti hanya baca, tidak sama seperti qara'a, membaca saja. Akan tetapi membaca dengan memahami artinya. Ya. Jadi apabila dibaca, sesungguhnya kalau kita baca,
ya, dibaca tapi tidak paham, ya, agar kurang meresap di dalam hati. Memang kadang-kadang orang kalau ada baca qori yang ngajinya bacanya enak, suka sambut Allah gitu kan. Baca Abdul Basit misalnya, ya ngerti kagak ngerti, walaupun ayatnya sebenarnya ayat tentang ancaman, tetap aja Allah gitu. Ya, karena nggak ngerti artinya ya. Padahal ada ayat-ayat yang dimana kita harus bertasbih, bagaimana kita harus menjawab, bagaimana kita harus beristiadah, ya. Kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semuanya sama aja gitu. Allah seperti itu. Ya. Kita misalnya fasabbih bismi rabbikal azim seperti itu. Nah, itu kita ketika mendengar orang membaca itu, kita baca subhanallah. Misalnya baca Rasulullah SAW kalau baca surat sabbih isma rabbikal a'la, Rasulullah berhenti dulu. Subhana rabbiyal a'la. Alladzi khalaqa wa sawwa. Baca dalam hati seperti itu ya. Atau kita sebagai pendengar boleh membaca itu. Atau seperti dalam surah At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah ya, sebaik-baiknya hakim yang akan mengadili. Nah, kalau ditanya bukankah, ini jawabannya harus kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tentu saja ya, dan aku menjadi saksi atas hal itu. Itu jadi kalau ada baca ayat Quran, kalau kita paham, ya seolah-olah Allah berdialog sama kita. Kalau kita alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allah nanya kepada kita, bukankah Allah itu sebaik-baiknya hakim? Itu diam aja, kita nggak jawab. Allah nanya kita kok. Ini jadikanlah Al-Quran ini seolah-olah itu memang turun untuk kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berdialog kepada kita. Al-Quran ini bukan hanya untuk generasi di zaman Rasul, tapi untuk kita dan sampai yaumil qiyamah. Itu kita jawab, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita jawab bahwa bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Rasulullah meriwayatkan ketika baca surah Ar-Rahman, banyak sekali diulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rasulullah melihat sahabat diam aja. Rasulullah bilang, kalian tidak lebih hebat daripada jin yang setiap kali kami baca dibacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka menjawab ma bi ayyi ala'i rabbi nukadzib. Tidak ada satupun ayat-ayat Tuhan kami yang kami dustakan. Jadi setiap kali dibacakan itu fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, para jin yang mendengarkan jawab langsung. Ya, ini artinya interaksi. Ya, kita ketika kita dibacakan ayat-ayat Quran. Ya, ini bisa kita lakukan itu kalau kita apa? Kita paham ayat-ayatnya. Oleh karena itu ya, pelajari bahasanya, bahasa Arab ya. Dan juga pahami ya arti-arti dari Al-Qur'an ya dengan bantuan misalnya terjemahan ya, Al-Qur'an ya. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman mereka menjadi bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Nah, ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan di dalam ayat yang tadi banyak ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal, berserah diri kepada Allah. Itu di dalam surah Ali Imran ayat 122, 160, Al-Maidah ayat 11, At-Taubah ayat 51, Yusuf 67 dan lain-lain. Banyak ya, berulang-ulang itu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Dan
menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bertawakal saya sebutkan tadi, ini ada kaitannya dengan masalah iman dengan takdir, ya. Jangan disalahartikan masalah takdir itu. Takdir seorang, dia ini udah bodoh, dia bilang, ini saya Allah udah takdirin kayak begini, kita terima aja. Kemudian seorang misalnya dia tidak melakukan perintah-perintah Allah, ini kan Allah sudah takdirkan. Ini pengertian takdir yang salah. Dia hidupnya susah, kemudian dia nggak berusaha, dia bilang ini sudah takdir. Ya, kita tawakal aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian yang salah. Nanti pembahasan takdir kita lebih kupas lebih jauh lagi. Tapi mengenai tawakal ini, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seperti apa itu maknanya? Ini Rasulullah SAW jelaskan, ya, baik dalam praktek beliau maupun dalam suatu riwayat hadis. Pernah ada seorang badui, ya, ketika dia masuk ke masjid, dia bawa untanya sampai di depan masjid, ya, ditaruh untanya, dia masuk ke masjid tanpa diikat unta tersebut. Habis sholat, kalau nggak sholat asar gitu, setelah sholat dari masjid dia keluar, dia marah-marah, dia ribut, ya, mana ontaku kemana, ontaku hilang. Dia bilang, bukankah aku ini sudah bertawakal kepada Allah? Ya, saya taruh ini onta saya depan masjid, saya udah pasrahkan diri kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah. Dianggap mungkin Allah sebagai kayak satpam kali, suruh jagain ontanya. Jadi ini tawakal yang seperti ini salah. Ya, Rasulullah SAW katakan, iqilha thumma tawakkal. Ikat dulu kamu punya onta, ya, baru kemudian kamu bertawakal. Jadi lakukan dulu asbab yang mesti kita lakukan, ya, baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah, kan? Ya, Sayyidul Mutawakkilin kalau kita bilang. Ya, orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lihat waktu Rasulullah hijrah. Apakah Rasulullah tawakal aja dah? Terserahkan diri. Ya, kalau Allah menyelamatkan saya pasti selamat hijrahnya. Padahal waktu Rasulullah mau hijrah, ya, sudah ada 40 pemuda dari 40 kabilah bangsa Arab yang dipilih dari pemuda-pemuda bunuh Rasul. Ini Allah Subhanahu wa taala beritahu. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk hijrah. Hijrahnya nggak sembarangan, udah tawakal kita hijrah jalan ke Madinah, ya. Tapi benar-benar dirancanakan. Jadi segala asbab, segala sebab, segala sarana, segala sesuatu yang mungkin dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebelum pergi Rasulullah SAW beli dua unta yang kuat, yang bagus untuk kendaraannya sampai Madinah. Kemudian Rasulullah menyewa petunjuk jalan, ya, kalau nggak salah namanya Abdullah ibn Uraiqid. Petunjuk jalan siapa yang disewa? Ya, orang Badui yang paling piawai, yang paling ahli tentang perjalanan di padang pasir, nggak tanggung-tanggung, ya. Jadi nggak sembarangan mau jalan sejalan-jalannya seperti itu, enggak. Kan ntar juga Allah kasih tahu tawakal, enggak. Tapi diusahakan dulu semaksimal mungkin segala upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian bagaimana memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya, ya, sebab ancamannya rumah bakal dikepung oleh 40 pemuda. Ya, bagaimana menghambat mereka ini, ya, supaya tidak, kalau Rasulullah keluar tidak buru-buru mengejar, ya, karena kalau ada yang tidur di tempat tidur Nabi sambil berselimut dengan selimut Nabi, nggak kelihatan, ya, mukanya.
Nanti orang-orang yang mengepung tentu akan melihat, oh Nabi masih tidur. Jadi Rasulullah bisa lebih jauh larinya seperti itu. Ini diusahakan berbagai hal. Kemudian perjalanannya pun Rasulullah SAW tidak langsung ke Madinah. Dari Mekah, karena tujuannya ke Madinah, menuju langsung ke arah Madinah. Tidak, tapi menyimpang dulu ke Gua Thawr, ke Jabal Thawr misalnya. Kalau di kita umrah tuh bisa kita tahu di mana arahnya. Berbeda dengan arah Madinah itu. Maksudnya supaya jangan dikejar oleh pasukan musuh tadi. Jadi diusahakan berbagai hal untuk bagaimana bisa selamat di dalam hijrah tersebut. Bukan itu saja. Setelah diberitahu mau kemana ini ya, kepada Sayyidina Abu Bakar, ya, juga diberitahukan kepada anaknya, ya, anak laki-lakinya bernama Abdullah, anak laki Sayyidina Abu Bakar, supaya mengembalakan kambingnya di jalan yang Rasulullah SAW menuju ke gua tadi. Supaya apa? Kan kalau pasir jalan pasti akan berbekas kan telapak kaki. Supaya kalau ada kambing lewat di situ akan menjadi saru. Ya, itu semuanya diusahakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian jalan nanti menuju ke Madinah tidak menggunakan jalan yang umum. Ya, jalannya zigzag, pakai jalan, kalau sekarang kita jalan tikus lah istilahnya. Ya, itu untuk menghindari bagaimana dari sergapan musuh. Ya, kalau Rasulullah SAW mau tawakal, pasrah aja gitu, menyerahkan perlindungan dari Allah, ya pasti Allah akan lindungi. Tapi tidak seperti itu, nanti umatnya nanti nyontoh seperti itu, pasrah, oh udah pasrah nih, kita tawakal aja, tanpa sama sekali dibarengi dengan usaha yang maksimal. Itu ya, salah, karena Rasulullah SAW adalah qudwah, sebagai uswah, sebagai ikutan bagi kita. Ya, segala apa yang dilakukan oleh Rasul akan menjadi contoh bagi kita. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pun di dalam bertawakal ini mengupayakan dahulu berbagai hal. Berbagai hal yang mungkin untuk dilakukan. Nah, setelah itu semua dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, maka setelah itu memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah makna yang sebenarnya ya, daripada bertawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian ayat berikutnya, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini juga adalah merupakan ciri daripada orang-orang yang beriman, senantiasa mendirikan salat, ya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan hartanya, kemampuannya, ilmunya. Ya. Ini adalah merupakan bagian daripada hablum minan nas. Ya, senantiasa orang-orang yang beriman itu bukan hanya hubungannya baik kepada Allah, salatnya rajin, ya, puasanya hampir tiap hari seperti itu, tapi sama sekali tidak memperbaiki hubungan baik kepada manusia. Itu bukan ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman, yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Lihat ini ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Tuhan mereka, dan juga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rizqun karim, dan akan mendapatkan rezeki yang baik, yang mulia. Nah, ini adalah beberapa ayat-ayat tentang kriteria orang-orang yang beriman menurut penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk nanti
ayat-ayat berikutnya, mungkin yang tadi nanti sudah dapat fotokopian ya, bisa juga baca-baca dan renungi artinya ya, untuk di pertemuan yang akan datang kita bicarakan lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, para jamaah hadirin, hadirat as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini dalam suasana Ramadan yang penuh dengan rahmah, barakah dan ampunan, kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di bawah naungan kitab sucinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa kita semua dari endapan-endapan noda yang mengotori kehidupan kita. Juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan bimbingan, petunjuknya, membantu kita untuk dapat meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Menyampaikan dakwahnya sebagaimana yang Allah ajarkan melalui nabinya dalam kehidupannya maupun kisah-kisah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pelajaran yang penuh hikmah bagi kita semua. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Al-Quran sebagaimana yang sama-sama kita ketahui merupakan kitabu hidayah, kitab yang berisikan petunjuk, yang membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih lurus. Tidak terdapat kebengkokan di dalamnya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya ahsan. Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih indah. Maka ciri-ciri orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran, kehidupannya akan lebih baik, lebih indah, lebih mulia dengan mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Bukan hanya memberikan bimbingan menuju kehidupan yang lebih indah, bahkan dia pun membawa kabar gembira. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, di samping kehidupan yang lebih baik yang mereka akan rasakan, yang memberikan buah-buah yang indah dan kemuliaan dalam kehidupan dunia ini, Allah sediakan bagi mereka ganjaran yang sebaik-baiknya. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Dan Allah juga memberikan peringatan bahwa mereka-mereka yang tak beriman kepada hari akhir, yang berdampak dalam kehidupan mereka,
di mana kehidupan mereka tidak lagi dikendalikan oleh akal sehat. Mereka melakukan berbagai macam perbuatan yang menimbulkan petaka bagi saudara-saudara mereka dan kerusakan di atas muka bumi ini. Karena tidak ada yang menjaga, yang membatasi gerak-gerik mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka hanyut bersamanya. Tapi yang beriman kepada hari akhir, niscaya mereka akan mempersiapkan amal-amal yang akan memuliakan mereka pada hari tersebut dan melindungi mereka dari petaka siksa di hari akhir yang amat mengerikan. Karena mereka menyadari kehidupan dunia ini hanya merupakan lahan ladang bagi kita untuk memetik hasil dan panennya di hari kemudian nanti. Jadi wa'atadna lilladzina la yu'minuna bil akhirati adzaban alima, kami sediakan bagi mereka yang tak beriman kepada hari akhir azab yang amat pedih. Jadi bukan hanya sekedar seorang beriman kepada hari akhir dengan lisannya, tapi terlihat dalam perilakunya. Dan orang-orang yang ingkar kepada hari akhir, Allah sediakan hukuman yang berat bagi mereka karena sikap perilaku mereka pada saat mereka tidak beriman kepada hari akhir, sebagaimana yang kita jumpai pada Fir'aun, pada Namrud, dan pada mereka-mereka yang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Nah, Al-Quran dalam menyampaikan dakwahnya memberikan tuntunan, contoh-contoh dan metode yang amat betul-betul indah. Oleh karena itu berbeda orang yang mengajak manusia dengan Al-Quran dan mereka yang mengikuti metode yang lain. Keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW karena mengikuti metode dan bimbingan Al-Quran. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan, ini jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diriku, bukan pada satu kelompok maupun golongan, tapi mengajak manusia seluruhnya kepada Allah. Ini yang akan menyatukan kita semua. Ala basirah, dengan membuka akal fikiran mereka, dengan membuka hati mereka, bukan mengikuti dengan cara membeo tanpa pemahaman, tapi justru mengajak mereka kepada Allah ala basirah, dengan bimbingan, pendidikan yang membuka mata, hati dan akal fikiran mereka. Ana wa manittaba'ani, dan inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan kepada kita bahwa orang-orang yang benar-benar hormat dan takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dikatakan hubungan yang hambar dan tawar karena tanpa pengetahuan. Oleh karena itu, kecintaan mereka, kerinduan mereka, harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti mereka-mereka yang mengenal kebesaran, keagungan, rahmat dan kasih sayangnya. Dan Allah jadikan alam raya dan seluruhnya termasuk kita semua merupakan ayat-ayat dan tanda-tanda yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan mengkaji, merenungkan bagaimana metode dakwah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran. Dan ini juga yang harus menjadi panduan bagi kita dalam menyampaikan dakwah kita, mengajak manusia kembali kepada Allah bukan dengan mengikuti hawa nafsu kita atau melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Jangan kita berharap untuk mencapai tujuan kita tapi tidak dengan menempuh jalannya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, atarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Apa kamu mendambakan mengharapkan kesuksesan tapi kamu tidak menempuh jalan menuju ke sana? Ketahuilah sesungguhnya perahu tak mungkin berjalan di atas
Di atas apa? Di atas tanah dan pasir, tapi berjalan di atas air. Oleh karena itu siapa-siapa yang mendambakan Allah, yang menginginkan kemuliaan di sisinya, jalan satu-satunya hanya dengan mengikuti metode Al-Quran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang seindah-indahnya, sebaik-baiknya. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Siapa saja yang mengharapkan Allah, keridhaannya, perjumpaannya, demikian pula balasan yang mulia di sisinya di hari kemudian nanti, jalan satu-satunya dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Nabi bukan berarti kita menyampaikan dakwah secara arogan, lalu berdebat dalam agama Allah, membesar-besarkan hal yang kecil, lalu mengecilkan hal-hal yang besar. Karena apa yang dibicarakan oleh kebanyakan orang pada saat ini, hal-hal yang tidak pernah menyibukkan Nabi maupun para sahabatnya. Pernah enggak Nabi para sahabatnya berdebat dalam doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu? Atau berdebat dalam doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Pernah enggak? Pernah enggak Nabi mengajak umatnya yang sholat untuk memperdebatkan menggerakkan telunjuk jari pada tasyahud? Tidak. Pernah enggak? Tapi yang diperdebatkan oleh kita ini hal-hal yang jauh dari apa-apa yang dituju oleh Nabi kita maupun apa-apa yang ingin dicapai oleh Al-Quran dalam rangka memberikan hidayah bagi umat manusia. Oleh karena itu benar-benar kita ingin mengajak umat untuk membuka mata hati mereka dalam merenungkan Al-Quran dan menjadikannya sebagai panduan dan petunjuk hidup mereka, baik dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi kalau seandainya para pemimpin kita di atas pada saat ini, mereka mengaku sebagai orang-orang Islam tetap juga melakukan korupsi dan perbuatan yang tidak benar, sebetulnya mereka mencontoh dari orang-orang di sekeliling mereka, mungkin juga dari guru-guru yang mengajarkan mereka. Apabila ulama-ulamanya dalam berdakwah yang terfikir dalam benak mereka adalah materi, mereka memasang tarif, mereka juga mengambil manfaat dari rakyat, menonjolkan pesona mereka sebagaimana dikatakan oleh Pak Wirbad, bukan menunjukkan kebesaran keagungan Allah, mengajak orang betul-betul untuk berharap dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, sebagaimana yang berulang kali Allah katakan pada Rasulnya, qul la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah. Katakan, aku tidak mendambakan mengharapkan dari kalian upah atas dakwah yang aku sampaikan. Upahku, ganjaranku di sisi Allah, karena aku bekerja untuk Allah, Allah yang akan memberikan upah dan gaji padaku. Masa Allah akan menyia-nyiakan orang yang bekerja di jalan? Begitu juga dalam surah Yasin ketika sang pemuda yang mengajak kaumnya untuk menyadari rahmat peran yang dibawa oleh para rasul, berkata kepada mereka, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ketika para rasul yang diutus oleh Allah sebanyak 3 orang ditentang, diperangi, bahkan diancam untuk dilempari oleh batu dan dibinasakan, datang seorang pemuda yang berakal, penuh keberanian dan kebijaksanaan, berkata pada mereka, wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah. Ikutilah mereka-mereka yang tidak mengharapkan imbalan upah dari apa yang disampaikan. Tidak menjadikan kalian sebagai ladang dan lahannya. Wahum muhtadun, dan mereka berada di bawah bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau para rasul langsung diutus oleh Allah, nah kita kalau ingin bergabung bersama mereka, jadilah kita orang-orang yang melanjutkan misi dari para rasul, dan Allah akan kumpulkan bersama mereka di hari kemudian nanti. Dan janganlah kita berharap dari orang-orang
yang kita ajak. Akhirnya amal kita, hasilnya sesuai dengan tujuan kita. Menjadikan masyarakat sebagai lahan, sebagai ladang untuk menarik keuntungan bagi kita, masyarakat tidak akan berubah dalam kehidupan mereka. Tapi kalau kita ajak kepada Allah, kitanya pun bersama-sama menuju Allah, akan dapat menyingkirkan dan menghapuskan berbagai macam potensi pertentangan. Lahirnya kelompok-kelompok dan golongan, tanya coba tujuannya apa sebenarnya? Menjadikan masyarakat sebagai ladang dan lahan. Kalau ulamanya, tokoh-tokohnya betul-betul bekerja untuk Allah, mereka tidak pernah berpikir untuk mengajak atau mengambil manfaat dari manusia untuk kepentingan mereka. Bahkan mereka berharap dapat mempersembahkan yang terindah dari hidup mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan khawatir, orang yang berjuang di jalan Allah, Allah akan buka bagi mereka pintu rahmat dan keberkahan yang tak terhingga. Nah, para jamaah sekalian, untuk kita langsung berhubungan dengan Al-Quran, kita buka bersama-sama pertama surah Maryam. Surah Maryam ayat 41. Kalau kita yang berbicara berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara langsung, kita tidak akan banyak-banyak intervensi dalam menerangkan ayat-ayat Al-Quran karena ayat-ayatnya jelas. Tapi kita ingin para jamaah sekalian langsung mendengarkan bimbingan petunjuk Al-Quran dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca beberapa ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Mari jamaah sekalian, kita renungkan bersama-sama dialog antara Ibrahim alaihissalatu wassalam dan ayahnya. Bagaimana Ibrahim berupaya membuka mata ayahnya atas kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan dalam hidupnya dengan cara yang penuh benar-benar hikmah dan cita rasa yang amat indah, tanpa sama sekali mengurangi adab dan sopan santun seorang anak di hadapan orang tuanya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah fil kitab, dalam Alkitab, mengenai kisah Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk menceritakan kepada kita semua kisah Ibrahim fil kitab, dalam Alkitab, agar tidak berisikan kebohongan-kebohongan dan kepalsuan. Karena apabila seseorang dalam menyampaikan dakwahnya menyampaikan cerita-cerita yang tidak benar, akan menghilangkan legitimasinya. Jadi terangkanlah dalam Alkitab kisah mengenai Ibrahim. Pertama-tama Allah menjelaskan Ibrahim dan kepribadiannya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia seorang siddiq, bukan hanya seorang shadiq. Shadiq diambil dari kata as-sidqu, kejujuran, kebenaran. Seorang yang memiliki sifat jujur. Pertama, jujur bersama dirinya. Jujur bersama dirinya. Karena kalau seorang tidak jujur bersama dirinya, walaupun ucapannya benar, walaupun menyampaikan kebenaran, maka orang tersebut orang yang tidak akan dapat mengambil manfaat bagi dirinya dari apa-apa yang diketahui dari kebenaran. Seperti orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Begitu pula banyak orang-orang yang menyampaikan kebenaran, tapi mereka orang-orang yang paling jauh dari kebenaran itu sendiri. Orang-orang munafik bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dalam waktu yang sama hati mereka mengkhianati apa yang mereka ucapkan. Jadi kejujuran pertama, seorang jujur bersama dirinya. Yang diucapkan sesuai dengan apa yang di hatinya. Yang kedua, jujur dalam menyampaikan kata-kata hingga apa yang diucapkan benar-benar sesuai dengan kebenaran. Ini merupakan syarat dari para nabi yang harus dipenuhi dan para dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia menyampaikan kebenaran tapi tidak sesuai dengan apa yang di hatinya, ini merupakan cacat yang akan dapat merusak benar-benar citra dakwahnya, dan ini tidak mungkin terjadi pada nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka menyampaikan hal-hal yang tidak benar dari kebohongan walaupun untuk mengajak kepada kebaikan, maka hal tersebut hadirin sekalian akan membuat orang hilang kepercayaan pada apa-apa yang disampaikan. Jadi kata siddiq yang merupakan sighah mubalaghah menggambarkan betul-betul kepribadian para nabi dan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada saat seseorang yang beriman menyampaikan firman Allah, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, maka yang disampaikan adalah asdaq al-hadith. Merupakan apa?
merupakan firman-firman yang pasti benar dan tidak diragukan. Tapi kalau seorang menyampaikan sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum tentu yang disampaikan kebenaran, walaupun dinisbatkan kepada untuk membuktikan kebenarannya, di samping kita melihat riwayat dan rawinya, kita melihat kesesuaiannya dengan Al-Quran. Apabila seorang mengatakan qala Rasulullah, padahal yang disampaikan kandungannya bertentangan dengan Al-Quran, jelas-jelasan dia telah mendustai Allah Subhanahu wa taala dan mendustai juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah sama sekali berucap, berbuat yang bertentangan dengan Quran. Sampai Allah menerangkan apabila Nabi berani mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, Allah langsung akan memutuskan nadi yang berhubungan dengan jantung.